1. Kedudukan desa. Posisi pemerintah desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi menurut undang-undang ini berhenti pada level pemerintah kabupaten atau kota dan memosisikan pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten atau kota. Pada pasal 200 ayat 1 yang berbunyi antara lain, dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk pemerintahan desa, sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten atau kota. Dengan kata lain, pemerintah desa adalah sistem dari pemerintah kabupaten atau kota. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan desa pada posisi yang mandiri, terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa. Pada pasal 5, desa berkedudukan di wilayah kabupaten kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pengaruh kedudukan desa terhadap kewenangan. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara negara dengan desa setelah didudukan, di mana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh, tapi harus memosisikan desa itu sanggup mengelola diri sendiri. Kedua, kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Pengaturan tentang kedudukan desa menjadikan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten kota. Perubahan kedudukan desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan. Kedua, jenis desa. Desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri, disebut dengan self-governing community. Pasal 6. Pertama, desa terdiri atau desa dan desa adat. Penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Penjelasan: untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam satu wilayah, maka dalam satu wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Bagi yang sudah terjadi tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam satu wilayah, harus dipilih salah satu jenis desa sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Nah, jenis desa dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama, desa adat atau self-governing community. Jenis ini adalah embrio atau cikal bakal desa di Nusantara berbasis pada suku atau genealogis dan mempunyai batas-batas wilayah, memiliki otonomi asli, struktur atau sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. Nah, yang kedua, desa otonom atau local self-government. Desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan, atau melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, serta mempunyai sistem demokrasi lokal. Nah, yang ketiga, desa administratif. Jenis desa ini yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten atau kota. Desa ini sering disebut sebagai the local state government. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.